karena tuntutan oligarki itu supaya insentifnya bertambah. Apa misalnya itu? Ya oligarki tahu bahwa Jokowi kasih 80 tahun, 90 tahun, 160 tahun untuk kelola itu dengan hak yang tidak otet, yang bukan maksimal, bukan hak pakai, hak guna usaha segala macam. Oligarki nuntut, gua mau beli jadi hak milik. Ya karena itu perlu direvisi. Iya, itu dasar kenapa mesti direvisi kan. Itu asumsi lo nggak sih? Apanya? Kalau bilang oligarki akan menguasai ini semua. Ya logika kita begitulah. Habis apa dasarnya diubah-ubah coba? Tentu oligarki belum bisa masuk. Lain kalau oligarki udah masuk kan. Kan faktanya nggak ada yang masuk di situ sehingga Pak Jokowi masih jadi SPB, Sales Promotion Boy. Waduh. Memang itu he's a boy. Kan itu. Kan jualin ke Kanada pasti. Kan coba bayangin. Jokowi di mana di Jepang acara Singapura juga, Pak. Iya, oke. Yang di Jepang kan ketemu Perdana Menteri atau Menteri Keuangan Kanada. Ini tolong beli invest di IKN itu. Bahkan Pak Jokowi tahu betul bahwa ada dana nganggur, dana pensiun orang Kanada. Pension fund ya. Iya, pensiun. Invest dong ke IKN. Loh, kalau Pak Jokowi di brief dengan bagus oleh stafnya, nggak bakal keluar proposal itu. Kenapa? Karena Kanada itu pusat perlawanan deforestasi kan, gila kan. Gimana bisa, karena itu yang marah tuh anak-anak muda itu yang udah capek-capek ada Black Forest, Black Rose Society itu mawar hitam tuh yang dipromosikan berpuluh-puluh tahun supaya Kanada jadi pusat penelitian dan kampanye global anti deforestasi. Nah sekarang mau jual IKN yang deforestasi, kan ngaco kan. Itu sama lu usulin ke pesantren-pesantren untuk buka mata kuliah ateisme, sama aja. Absurd. Bang, kalau ngelihat katakanlah situasi itu ya, yang keliru Jokowi saja atau stafnya yang tidak Ya apa bedanya itu? Jokowi tahu itu keliru, dia jalanin terus. Stafnya tahu bahwa Jokowi bisa dikelirukan tuh. Kan itu sama aja kan tuh. Kan di dalam sidang kabinet itu kan dibuka semua kan. Kan mesti dibuka. Jadi semua orang merasa tunggu dulu Pak Presiden sinyalnya apa? Harus diatur kebijakannya tuh. Ya itu ya kenikmatan berdua tentang kenikmatan dua pihak tentang kejahatan yang sama. Oke, apakah lu menilai kita ini jadi semacam apa ya? Atau pemerintah kita ini menjadi semacam pengemis ketika dia harus meminta dengan sangat gitu, bahkan ke negara yang juga sebenarnya tidak akan memberikan fund apapun untuk pembangunan IKN. Ya lain kalau misalnya minta kemana tuh? Minta tolong ke Finlandia, minta tolong ke negara yang kita tahu tidak punya ambisi ekspansionis. Kan China punya ambisi ekspansionis kan. One Belt One Road itu kan jelas itu adalah upaya untuk menghidupkan kembali angan-angan di masa lalu bahwa dia pernah punya kekaisaran segala macam. Lalu bersaing dengan Amerika, maka Indonesia, Indo-Pasifik jadi sangat strategis kan. Dan beberapa contoh kan terjadi bahwa semua invasi Cina itu adalah umpan untuk aneksasi kan. Jadi itu aja kan. Nah itu juga yang kita heran, ngapain sih itu bikin ibu kota tetapi desainnya bahkan disuruh silakan Cina bikin desainnya tuh buat ibu. Itu kan gila dari segi diplomasi, segi keamanan, segi macam-macam, itu kan berbahaya kan. Dan itu juga menimbulkan konfrontasi tuh. Tentu Amerika menganggap kan kemarin sebulan lalu Amerika berhasil membujuk Papua Nugini untuk mengizinkan kapal selam, kapal perang dia mampir di situ dari udara maupun laut tuh. Lama-lama makin kesini tuh Papua. Si Amerika itu, karena menganggap loh di ibu kota Indonesia tuh ada basis kepentingan Cina di situ karena dibuat di situ kan, dibuat oleh arsitek dan pekerja Cina kan. Jadi aspek itu kan yang mesti kita hitung tuh. Selain aspek lingkungan yang udah berkali-kali gue bilang bahwa itu hak burung untuk bertengger di pohon-pohon Kalimantan itu kenapa diusir, hak cacing untuk menyuburkan akar tanah kenapa diusir kan. Kan itu dasarnya tuh. Apalagi soal itu pasti seluruh dunia tuh nggak mau kasih lampu hijau untuk investasi di situ kan. Kan semua perusahaan yang beradab di Amerika maupun di Eropa itu pasti tahu pikiran generasi muda yang bakal rame itu. Kalau ada investor yang datang ke Kalimantan,
itu anak muda Eropa yang pertama kali bereaksi itu bisa jatuh pemerintahnya kan. Oh. Kan itu karena environmental ethics itu jadi the new grammar of the current generation kan. Semua orang anak muda di Eropa, Amerika itu do you speak environmental ethics? Itu jadi standar di dia. Artinya Di sini pemerintahan kita juga nggak beradab ya, Bang? Sangat nggak beradab terhadap secara ekologis dia tidak beradab. Tidak beradab ya. Ya. Atau jangan-jangan kita sedang menciptakan ekosida. Ya sudah terjadi itu pada ecological footprint di Papua menyebabkan Papua misalnya tuh Papua itu hutannya kira-kira 37 juta hektar. 80% hutan primer. Di dalam 80% hutan primer itu ada 2.000 mamalia, ada 20.000 jenis pohon, ada cacing yang macam-macam itu kan, dan ada 500 masyarakat adat kan, itu kan satu habitat ekologi kan, yang begitu diganggu dirubah jadi food estate, seluruh ekosistemnya berubah tuh. Tapi nanti pemerintah bilang enggak dong, Anda lihat ya, itu nggak akan jadi coklat di situ tanah. Begitu dibikin food estate, dia jadi hijau lagi tuh. Oh iya, hijau singkong itu sama hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan kan. Gimana coba? Ya, tapi lu percaya nggak bahwa ini kan banyak orang menganggap atau meyakini bahwa IKN ini akan menjadi satu sentra ekonomi baru di luar Jawa. Udah dihitung itu sentra ekonomi itu ya ada di jangka pendek mungkin tumbuh di atas 0,4% dari yang sekarang itu. Tapi di jangka panjang dia akan drop juga tuh. Akan di bawah itu ya, Bang? Akan di bawah itu. Kenapa, Bang, hitungan lo? Ya, mana ada orang begitu IKN dibikin itu, di situ ada apartemen segala macam, nggak ada pusat bisnis, kan nggak boleh ada pusat bisnis. Ya orang pergi balik lagi ke Samarinda, tinggal di Samarinda. Seminggu sekali aja dia datang ke situ, ya mati lah itu. Itu kan gampang. Ya, Bang, tapi gue tertarik. Pada akhirnya di mana kita menempatkan atau mencari titik temu ya antara developmentalisme dengan kepentingan untuk menjaga lingkungan. Apakah kita perlu mencari titik tengah itu? Atau gimana? Menurut lu gimana? Nggak ada lagi di tengah di situ. Adanya paradigm shift. Oke. Misalnya awal Januari itu pusat pengelolaan developmentalisme untuk menghasilkan kebijakan yang bersifat akumulatif di Davos itu bikin semacam kesepakatan bahwa akumulasi tidak boleh lagi jadi prinsip pertumbuhan ekonomi dunia. Ini kan itu forum antara G7 pemimpin negara maju dan CEO dunia tuh. Dia bikin kesepakatan bahwa hentikan teori akumulasi itu. Artinya berhenti dengan developmentalisme tuh. Apalagi developmentalisme yang di backup oleh rejim-rejim otoriter kan. Jadi ada semacam new kind of socialism di dalam dunia sekarang tuh. Jadi Indonesia nggak paham bahwa paradigma ekonomi dunia udah berubah tuh. Kita masih andalin akumulasi. Loh, seluruh Eropa itu yang hidup koperasi. Amerika tuh sebagian besar sekarang tumbuh dengan kekuatan koperasi kan. Ya. CU itu, Bang ya. Yes itu. Ya. IKN ini menjadi salah satu produk Jokowi yang paling absurd atau ada lagi yang lain? Ya satu-satunya yang bisa kita sebut absurd karena dia menjadi semacam ambisi Jokowi untuk bikin semacam menara Babel gitu. Sebagai penanda hallmark gitu Pak. Kan itu kan. Jadi orang yang punya ambisi pasti dia akan kerahkan semuanya supaya itu berhasil dulu, supaya ada yang orang ingat tentang dia. Nah ini punakawan-punakawannya gosok-gosok egonya Pak Jokowi kan. Bikin lagi. Biar ada legacy gitu ya. Tapi coba apa legasinya kalau beton itu satu waktu itu dibongkar. Kan dalam 8 tahun ke depan kan orang nggak perlu lagi beton kok. Orang berkantor di cloud kan. Coba bayangin misalnya seorang perempuan di Amerika tuh, warga negara Indonesia, jadi konsultan dari perusahaan-perusahaan teknologi ruang angkasa untuk merancang pemukiman di luar angkasa. Dia kasih kuliah di Harvard, ceramah mungkin di Elon Musk, muter-muter. Ini perempuan Indonesia memikirkan tentang arsitektur ruang angkasa tadi, pasca planet. Sementara presidennya di Indonesia masih gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak konsepnya kan. Coba orang mau ke sana gitu. Ngapain Jo? Iya. Yang lainnya ada proyek lain lagi yang menurut lo juga absurd dari Jokowi. Ya apa lagi? Ada nggak? Gue nanya nih.
Ya, yang paling tertinggi apa namanya in optima forma ya IKN itu kan dia akan jadi legasi. Yang absurd sih banyak. Apa aja tuh? Ya soal penundaan pemilu kan mulai diajukan. Tunggu dulu Gibran lolos apa enggak tuh. Kan itu. Undang-undang? Undang-undang banyak betul undang-undang yang enggak sesuai dengan Omnibus Law. Kan itu absurd juga kan. Omnibus Law ditolak oleh buruh. Karena itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, judicial review tuh gagal. Pemerintah gagal meyakinkan bahwa itu bisa jadi undang-undang, dia rubah jadi perpu tuh. Perpu itu ditingkatin jadi undang-undang, masuk lagi tuh. Kan absurd namanya kan. Mencari cara terus. Mencari cara hal yang sama kan gila kan. Karena memang mau diloloskan. Lalu buruh mau bergerak tuh, mau dihadang oleh siapa yang laporin saya. Itu nanti ada 10.000 mau menghadang buruh. Lo buruh itu punya hak sejarah untuk demo. Iya. Kalau relawan itu dikendalikan oleh Bosnya, tuannya. buat ada istilahnya kakak senior. Kakak pembina. Kakak pembina kan. Kan itu kan aksidental kan yang relawan. Nah, buruh itu di dalam sejarah bahkan 200 tahun sebelum Masehi itu gerakan buruh itu memang gerakan yang disebut gerakan historis. Jadi ngapain membendung arus sejarah kan tolol namanya. Bang, gue ingin membandingkan case lu sama di eranya Soeharto kan. Waktu itu pengkritik Soeharto katakanlah PRD dan Smith pada mengkritik kan masuk ke kampus itu justru dikawal lah seperti itu dan open lah kampus-kampus. Nah, dalam kasus lu ini kan kampus banyak nolak lu, itu gimana lu melihatnya? Nggak ada kampus yang nolak gue tuh. Mahasiswa-mahasiswanya maksud gue. Nggak ada mahasiswa nolak gue. Bukannya kemarin ada beberapa ini ya, lu dilarang tampil. Dilarang masuk itu segala macam gimana? Yang larang siapa? Yang larang rektor, yang larang dekan. Iya. Oh. Yes. Nah. Karena dilarang ya mereka cari kafe, gua ngomong di kafe. Viral lagi kan, sama aja. Kenapa lu melihat sekarang kok dekan rektor ini melarang-melarang kegiatan-kegiatannya yang katakanlah kritis terhadap pemerintah itu? Ya artinya rektor ini nggak pernah jadi aktivis, kan itu masalahnya kan. Atau malah jadi pembantunya Jokowi gitu ya, rektor gitu ya. Iya kan rektor kan 30% diangkat Suaranya oleh presiden. Pemerintah kan. Jadi mau ngapain lagi coba dia, nggak bisa dia. Nah, rektor-rektor yang dungu ini nggak mengerti bahwa sejarah itu harus dihidupkan dengan dialektika itu. Nah, itu yang ditantang oleh mahasiswa. Mahasiswa ngundang gue di situ tuh. Di kampus. Kampus, tapi selalu gue bilang, saya akan ngomong di situ, tapi taruh satu dosen yang pro pemerintah supaya imbang gitu. Kalau nggak nanti dianggap saya ngomporin. Berani? Dosen-dosen berani? Mau, nggak ada juga yang berani ya gue ngoci sendiri kan. Ya nggak ada yang mau kok. Takut itu. Artinya memang kampus ini sekarang sudah menjadi antek-antek dari pemerintah kalau lu melihat. Nggak, bukan kampusnya, rektornya. Rektornya. Mahasiswanya sih tetap tuh. Mahasiswa kan nggak ada di dalam sejarah mahasiswa itu pro rejim. Kan gila. Ya. Kan udah jadi DNA mahasiswa adalah revolusi, perubahan, agent of change, moral force. Kan itu kan diturunkan sebagai DNA dari mahasiswa. Apalagi kampus didesain untuk produce criticism. Kan itu intinya kenapa mahasiswa itu nggak mungkin dihalangi itu. Mahasiswa misalnya dikasih beasiswa yang berapa tuh, mereka mulai ragu, ini kita dikasih beasiswa apa namanya KIP apa tuh, kartu Indonesia Pintar segala macam, apakah itu nggak boleh dia kritik? Gue bilang kan beasiswa itu kan datang dari pajak gue kan, segala macam, pajak pembaca Tempo segala macam. Jadi Anda bukan dibiayai oleh Pak Jokowi, Anda dibiayai oleh pajak orang Indonesia tuh. Seharusnya Anda memang digratisin untuk belajar, untuk kuliah. Kesehatan dan pendidikan mesti gratis kan? Karena negara ini basisnya adalah keadilan sosial, bukan persaingan untuk memperoleh kesehatan, persaingan untuk jago-jagoan paling pintar kan dasarnya begitu kan. Yang tadi kan perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Itu sifatnya final, imperatif, nggak boleh ditambah-tambahin tuh. Oke, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya ya kalau dosennya nggak bisa akses Scopus apa jurnal internasional maka dia nggak boleh naik pangkat. Lo nggak bisa, harus diberi oleh negara gratis. Itu bayangin misalnya dosen disuruh langganan jurnal yang mahal betul kan? Ya habis gajinya buat begituan. Itu banyak jurnal predator juga segala macam, Scopus itu kan ngerusak sistem juga tuh Bang ya. Itu yang namanya penipuan. Lo masuk UI segala macam tuh, universitas negeri itu setiap bulan ada seminar internasional. Kenapa seminar internasional? Karena pakai bahasa Inggris. Itu doang. Sementara yang ikut di situ nggak ngerti apa-apa, bertanya pun nggak bisa gitu kan. Lalu dia tunggu aja setelah selesai sesi itu udah minta sertifikat. Sertifikat itu dikirim ke ketua jurusan, dinyatakan sebagai udah pernah ikut seminar internasional. Padahal dia bengong doang di situ tuh. Bang, coba. Lu masih ngajar nggak sih Bang di kampus?
Masih. Di mana? Di seluruh kampus. Gue setiap kali sebulan bisa 5-6 kali kasih. Yang beginian kuliah umum. Kuliah umum. Ya ada rektor yang berani dia undang aja kasih kuliah umum atau mahasiswa dengan pendamping segala macam. Tapi kebanyakan kampus swasta negeri atau dua-duanya? Negeri ada beberapa yang berani, terutama di Jogja kemarin UI-nya berani itu, Universitas UNES itu berani itu. Banyak juga ada kampus yang berani itu. Tapi lebih banyak kuliah umum ya Bang ya sekarang Kuliah umum. ini. Ya kasih kuliah online itu ada beberapa kampus yang setiap semester gua kasih kuliah di situ. Ya. Tapi lebih banyak yang permintaan begitu yang sehari bisa 20 tuh. Jadi sebulan bisa berapa? 3 kali 20 600 permintaan. Banyak banget lu Bang. Banyak banget. Di mana lu ngatur waktunya segala macam tuh? Ya dipilih aja mana yang kira-kira atau enggak diundi aja tuh ya ke undi. Paling gua penuhi 4 atau 5 sebulan kan. Sebulan. Enggak bisa. Lu milih 600 sebulan kan gitu. Iya, milih kriteria tuh sekedar ngundi atau ada preferensi tertentu? Enggak ada preferensi. Kalau kampusnya paling ujung dan mesti jalan, mana gua kasih kuliah di kampus Rokan Hulu apa Rokan Hilir itu. Hilir. Itu kira-kira 4 jam jalan masuk hutan-hutan sawit dulu tuh. Dan di situ ada kampus kecil cuma 2-3 universitas. Itu kan lebih berguna tuh. Ya kalau kampus-kampus gede di sini kan ya suruh dia YouTube. YouTube lah gua. Justru aku pilih mereka yang ada di terpencil. Kenapa? Dibayar berapa? Lu dibayar berapa? Ya gue yang bayar tuh. Oh, maksudnya lu ngeluarin duit buat transport segala macam? Kalau dia kampus kecil, artinya dia butuh. Masa kita bebani di situ? Loh, gue ngajar di UI 15 tahun, gue nolak digaji kok. Ya kalau dia kampus gede pasti dia punya dana kan. Tapi kan banyak kampus yang kadang-kala ya tidurnya di losmen, ya nggak apa-apa. Bilang gue anak gunung bisa bawa tenda sendirian. Tapi yang saya apresiasi, mereka berupaya untuk menghidupkan diskurs, menghidupkan dialektik, didaktik, kan itu bagus banget kan. Itu sudah hilang menurut lu budaya itu saat Hilang. ini? Kenapa? Ya apa yang diucapkan oleh Menteri Nadiem itu kampus merdeka tapi rektornya di rantai kan Dibelenggu semua ya. apa intinya itu pikiran itu. Tetapi gerilya pikiran itu jalan terus kan itu. Ya anak-anak BM ini kan banyak yang tiba-tiba ngajak diskusi, bayangin tiba-tiba dia minta diskusi Antonio Gramsci itu yang tahun 80-an kita pelajari. Ternyata dia punya ide tentang bagaimana politik itu walaupun kiri tapi diasuh di dalam pertengkaran akademis, pertengkaran parlementer, bukan lagi diasuh dalam bentuk class struggle. Kan keren kan? Dia masih ingat, jadi dia ingetin gue tentang diskursus itu tahun 80-an loh. Sekarang dia bisa jadi pembicaraan baru dengan konsep yang lain kan. Isunya memang bukan soal kapital lagi tapi soal lingkungan kan. Keren tuh. Oke. Bang, balik sedikit ke IKN ya. Lu prediksi lu apa nih kalau kemudian IKN ini terus sampai terwujud? Nggak bakal terwujud. Bagaimana tanda-tanda keterwujudannya apa? Kepala ya. Upacara. Ya upacara ada itu. Menteri siapa kemarin tuh bilang bahwa Menteri Jokowi sendiri, Menteri apa ya? Basuki. UPKR. Basuki. Ya kan Basuki yang bilang bahwa nggak bisa investor masuk karena status tanahnya nggak jelas. Tapi sekarang masih nggak jelas status tanah itu. Siapa lagi tuh kemarin tuh yang wakil Menteri BUMN yang jadi kritik dari dalam pun berlangsung. Ya. Apalagi kalau itu diasuransikan pada APBN. Wah itu gimana caranya? Sri Mulyani bilang bahwa 2023 Indonesia akan mengalami kegelapan itu. Lalu apa yang mau dilakukan kalau kegelapan, Pak? Jadi gini nih, APBN itu akan menghalangi ambisi politik Jokowi. Gampangnya begitu tesisnya. Karena duit kita terbatas, macam-macam. Yes, karena iya duit terbatas kan mestinya dia dibayar oleh pajak kita kan. Dia berutang pajak kita. Ya tapi apa rasio pajak kita berapa persen kan? 8 apa 1 digit tuh. Artinya nggak melebar penerimaan pajak kita kan. Oke, kalau kita melihat sekarang mengaitkan IKN dengan pemilu, belum ada capres yang berani menolak IKN. Nah, stance lo sendiri, lo akan memilih capres yang akan melanjutkan atau menolak IKN? Ya bahkan Anies yang orang anggap harusnya itu menolak, dia bilang itu kan udah undang-undang tuh. Artinya apa?
Ya artinya dia mau lakukan. Loh sekarang undang-undang itu bahkan mau direvisi. Merevisi 10%, 20% artinya merevisi. Kenapa nggak revisi 100%? Artinya batalkan. Kan sama aja kan. Kan itu cuma soal gradasi kan. Dibatalin aja kan bisa dibatalin undang-undang. Gimana undang nggak bisa dibatalin? Kalau dia misalnya dari awal undang-undang dibuat atas dasar prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Fakta pertama adalah perjanjian pertama itu tidak memakai APBN. Presiden berikut bisa gugat. Anda Presiden Jokowi bilang tidak memakai APBN, kenapa sekarang makai? Bahkan makin lama makin banyak diambil. Maka berdasarkan prinsip perjanjian perdata, faktanya tidak lagi stand still, tidak lagi rebus sic stantibus kalau gue pakai bahasa Latinnya tuh supaya aman dari deli itu. Kan semua hal yang tadinya diandaikan sic stantibus sudah berubah tuh. Apalagi masuk prinsip bahwa yang berbisnis itu akhirnya pemerintah Cina tuh, dan pemerintah Cina selalu kasih klausul yang nggak ada di dalam perjanjian tuh, yang akan dia pack ke dalam sistem arbitrasi dunia tuh. Anda macam-macam gua di tingkat arbitrasi kan. Itu sama kan, sama soal kereta cepat juga begitu kan. Pada akhirnya dibebankan lagi pada Indonesia tuh. Tambahan biaya itu kan. Cina nggak merugi itu. Tapi lo belum menjawab pertanyaan gue bahwa lo akan memilih calon presiden yang menolak IKN atau yang begini-gini aja? Dari tiga calon ini deh. Soal IKN, tadi lo sudah menyebutkan posisinya. Kenapa gue yang mesti memilih mereka? Kenapa nggak mereka? Karena pilihan lo menjadi preferensi banyak orang juga gitu loh. Mestinya mereka yang bujuk-bujuk gue tuh. Gini ya. Riset menunjukkan bahwa generasi baru yang 67% dari pemilih kita itu 27% ke 30% dari mereka berstatus swing voters. Dia belum menentukan sikap karena dua hal. Dia belum dengar perdebatan capres-capres ini di dalam aspek lingkungan dan security global itu. Jadi gue diem pun atau kita diem pun itu akan terjadi semacam satire. Ini presiden ngapain? Kenapa dia nggak bicara tentang environment? Kenapa dia nggak bicara tentang global security itu? Padahal seluruh dunia bicara itu tuh. Jadi swing voters ini, anak-anak muda ini ngerti bahwa setiap pemimpin diuji terutama dalam dua grammar itu tuh. Do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Dia nggak tanya do you speak financial market? Karena tadi seluruh dunia berupaya untuk menahan prinsip pertumbuhan itu berbasis pada financial market akumulasi kan. Sekarang berbasis pada social justice. Di dalam social justice itu ada aspek yang paling fundamental, yaitu keadilan terhadap lingkungan kan. Itu dasarnya kan. Tapi memang capres itu nggak mungkin bicara itu, karena belum ada yang disebut capres. Siapa yang capres sekarang? Nggak ada kan. Karena belum daftar KPU ya? Bukan, karena belum ada wakil presidennya. Ya kan undang-undang bilang calon presiden artinya satu paket. Begitu Gibran misalnya diloloskan, bingung semua tuh, hancur lagi semua konstelasi kan. Bang, tapi gue sebenarnya juga ragu bahwa anda ada paket itu pun grammar yang lu sebutin tadi nggak akan muncul juga gitu. Bisa muncul kalau dipaksa oleh swing voters ini kan. Kan swing voters dia menunggu kan. Nah, ini capres ini tahu bahwa swing votersnya itu mau dia rebut itu. Nah, karena itu dia akan sogok dengan grammar itu tuh. Oh, ini kita partai hijau segala macam tuh. Iya, partai hijau karena jaket Jawa warna hijau, bukan karena gagasan ekologis kan. Bang, tapi banyak yang bilang kan lu nih salah satu pendukungnya Anies kan, seperti itu. Udah declare bukan? Benar gak tuh? Nggak ada, gue nggak pernah deklarasi mendukung Anies. Gue mendukung supaya Anies dicalonkan jadi presiden karena dia berhak gitu. Kan koalisi udah ada, jangan dihalangi itu. Jadi jangan halangi Anies. Ya itu aja. Nggak ada gue dukung Anies. Tuh Anies sendiri nggak, kalau kita tanya mana wakil presiden lu, dia nggak tahu. Coba bagaimana kita dukung orang yang juga belum tahu siapa wakilnya. Tapi sikap sama juga pada Prabowo sama pada. Oke, tapi sikap lu ini seperti mirip dengan Demokrat kalau kita lihat kan, meminta supaya Anies segera menetapkan cawapres. Iya, bukan supaya ada kepastian. Lu mau nyapres apa enggak? Kan itu dasarnya kan. Iya. Sama juga Pak Prabowo kan sama aja, atau Pak Ganjar juga sama kan. Kan posisinya sama itu kan. Jadi aku bikin semacam parameter memilih presiden itu dan pengertian paket itu bukan soal elektabilitasnya. Elektabilitas nomor 3. Nomor 1 itu adalah etikabilitas.
soal moralitas misalnya itu. Nomor 2 adalah intelektualitas. Baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya. Kan kalau kita sebut Prabowo, Anies segala macam, elektabilitas, iya itu elektabilitas itu hasil dari siapa? Ya lembaga survei. Memang kita dari mana lembaga survei minta izin sama kita tuh? Kan itu lembaga survei yang didesain untuk sekedar mengaktifkan aroma elektabilitas. Bagaimana dia uji etikability? Bagaimana dia uji intellectuality? Kan nggak ada di situ kan. Nah lembaga survei ini nggak pernah beritahu tuh duitnya dari mana tuh kan. Dia bilang ini duit kami untuk publik tuh. Berarti udah bangkrut terus dong. Masa duit publik setiap kali survei kan 2M, 3M tuh. Oke, berarti lo melihat bahwa ini sudah sebuah sistem yang sudah terkontaminasi ya semuanya ya. Ya ini sistem yang potensial untuk fail gitu kan. Jadi gagal sistemik secara itu tuh. Tinggal tunggu momentum. Ini didorong sedikit oleh momentum global misalnya, berantakan. Kan nggak ada yang stabil di kita tuh. Golkar bikin pasang 2 kaki, ke Gerindra juga, akhirnya ke PDIP juga. Buat apa? Supaya Erlangga tetap tidak di goyang-goyang. Padahal itu urusan Golkar sendiri. Tapi kan Presiden Jokowi kan mungkin bertanya waktu ketemu Erlangga, Pak Erlangga cenderungnya ke siapa? Cenderungnya ke siapa itu semacam perintah kan. Kan itu kan. Bang, yang lu maksud sebagai kegagalan sistemik itu apa? Apakah ini impeachment atau pemakzulan yang lu maksud, atau sekadar krisis politik Atau people choice, atau people power. Gimana? Soal people power, kan hak rakyat untuk mengatakan kalau pemilu tidak terjadi, maka pergantian politik di luar sistem elektoral. Ya. Di luar sistem elektoral artinya people power. Apa itu people power? Makar? Bukan. People power itu terjemahan dari kedaulatan rakyat. Kan itu dasarnya. Jadi bayangin soalnya akan ada kerusuhan. Kerusuhan apa? Yang penting ada ide bahwa kemacetan politik mesti diatasi. Dengan apa? Di dalam pikiran gue ya people power. Tapi bukan gue mendorong people power. Itu jalan yang akan terjadi dengan sendirinya. Coba kita bayangin. Pemilu gagal. Sementara caleg-calegnya udah bayar duit segala macam. Kan nyalek kan udah siram duit kan. Misalnya Golkar diambil alih oleh orang lain. Misalnya proksinya Jokowi ambil alih. Ya pasti dia ganti caleg-caleg itu. Kan nggak mungkin calegnya Erlangga sama dengan calegnya Jokowi kan. Itu kan marah semua dong. Itu banyak tuh, demikian juga partai yang lain. Jadi potensial krisis itu di depan mata itu. Seberapa besar, Bang? Atau seberapa rapuh itu? Ya bayangin aja kalau calegnya mogok atau minta dikembalikan uangnya itu. Ini kan kemarahan yang berakar. Caleg itu dia rencanakan hidupnya untuk jadi anggota DPR supaya dia tahu nanti proyek ini dapat ke dia segala macam. Ini kan perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi diganggu, diinterupsi oleh kepentingan Pak Jokowi. Kan kalau Pak Jokowi nggak ada kepentingan, ngapain panggil ketua-ketua partai? Kan buat apa coba? Mau bisa? Jadi bilang aja udah. Nanti koalisinya mesti diatur kan. Itu bahayanya itu. Jadi ada stabilitas semu, sesuatu yang istilah teori politiknya political decay, pembusukan politik di dalam institusi, institusi partai apalagi itu kan. Tapi di sisi lain Jokowi sendiri pada masa penghujung masa jabatannya itu berbeda sekali dengan Pak SBY, ya kan? Bahwa SBY waktu itu 2 tahun sebelum berakhir itu sudah mulai kehilangan powernya. Nah, sementara sepertinya Jokowi ini justru semakin kuat powernya. Saya lihatnya terbalik gitu. Oh begitu? Gimana Bang? SBY dia tahu kalau dia lengser, dia tetap punya power sebagai penceramah internasional, demokrasi, lingkungan. Kan begitu SBY lengser 1 bulan kemudian dia muter-muter dunia kan minta ceramah. Ada kegiatan lah ya. Ada kegiatan. Sekarang bayangin Pak Jokowi kalau lengser mau ngapain coba? Mau diundang Tempo apa yang mau wawancara coba? Gue nggak yakin dia mau wawancara tuh. Dia mungkin beliau jalan-jalan di mall didiamin orang itu kan. Di dunia nggak bisa mengucapkan unspeakable kan itu. Jadi kita mesti bayangkan juga sebagai manusia ada frustrasinya tuh. Pak Jokowi ingin dia dikenang. Cara mengenangnya dia adalah soal ikan, dan ikan itu udah pasti semester pertama pemerintahan kalau yang berkuasa Prabowo, Ganjar atau Anies segala macam itu pasti akan dihentikan. Karena kalau dia nggak dihentikan, presiden siapapun 2024 akan ditagih oleh Cina. Lu nggak bisa bayar utang apa ya? Gua ambil. Mirip dengan kereta cepat berarti ya? Sama itu. Jebakannya di situ ya. Jebakannya di situ. Lain kalau Pak Jokowi
membuat dirinya itu bermakna hari-hari ini kan. Akan diingat sebagai bapak demokrasi, karena itu akan datang ke negara-negara mempromosikan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nanti akan ada mahasiswa tanya, loh Pak Jokowi bukannya masuk ketika Indonesia sudah demokrasi? Lalu dia hitung tuh, loh zaman SBY demokrasi itu indeksnya lebih baik dari Pak Jokowi ditunjukin. Kan Jokowi muncul ketika Indonesia udah demokrasi. Jadi nggak bisa bilang Jokowi bikin demo. Enggak, dia justru menurunkan indeks demokrasi kan. Kan itu. Jadi nggak akan ada lembaga yang akan ngundang. Kan dasarnya itu kan. Udah pasti nggak ada dong. Udah telat ya sekarang ya, Bang? Ya. Udah telat Udah sekarang telat ya. sekali itu. Udah berantakan soalnya. Kan seorang calon setelah presiden dia jadi mantan, kan dia hanya diundang untuk mengucapkan pengalaman dia membangun demokrasi itu. Itu nggak mungkin orang undang dari pengalaman yang buruk. Sampai sekarang orang mengucapkan kritik dianggap hinaan, lalu dimobilisasi, semua orang lapor. Rocky Gerung ada 30 laporan di seluruh Indonesia kan. Itu di dunia itu bagaimana ada orang atau partai menghalangi warga negara masuk kampus. Kan gue dihalangi oleh PDIP di Jogja kan. Lo yang jelas itu bukan kami. Lo itu adalah ketua PDIP Jogja yang adalah anggota DPR pusat. Bagaimana PDIP menghalangi mahasiswa 2.500 di situ nunggu saya bicara, saya nggak boleh masuk. Lain kalau itu masyarakat mungkin. Ini partai menghalangi warga negara. Gimana isi kepalanya itu? Bang, 30 laporan tuh gimana lu menghadapi ini semua? Ya, santai aja kan itu dia Kan dilapor. minimal kan dipanggil kan malas juga Bang. 30 laporan kan lu harus saksi itu minimal kan. Iya, tapi kan nanti malas kan juga lu harus pasti ke karena tempat-tempat itu. Ya karena itu diambil alih oleh Mabes, oleh Barreskrim supaya dia dibikin slim lah, supaya mungkin 2-3 pokok aja kan. Supaya efisien juga. Lu akan hadir kalau misalkan dipanggil. Ya kalau ada wartawan Tempo di situ gua hadir. Bang, menurut lu kan ini kan segala kekacauan ini kan diawali sama yang di 2014 gitu ya. Harusnya diakhiri di 2024 sama orang yang sama, atau nanti chaosnya ini akan berlanjut sampai calon berikutnya itu selesai. Tuh. Orang yang sama itu kayak dia lagi nunggang macan. Kalau dia turun, dia diterkam macan. Kalau dia tetap di atas punggung macan, dia akan kelelahan tuh. Kelaparan di situ kan. Itu status Pak Jokowi kira-kira begitu tuh. Cemas karena nggak ada kepastian. Kan kita baca lama-lama Presiden Jokowi ini masuk di dalam suasana delirium itu, semacam sakit jiwa. Karena nggak bisa bikin prediksi, dan kalau bisa bikin prediksi kan selesai kan. Sampai sekarang kan mondar-mandir ganti pasang koalisi kan kayak orang yang nggak iya, mungkin perlu semacam tim kejiwaan itu yang mengasuh beliau. Ya karena nggak ada kan, dia cuma dengar dari kiri kanan dan kelihatannya semuanya baik, ternyata nggak begitu kan sayang tuh. Ini saya ngomong sebagai orang yang memahami bagaimana kegelisahan seseorang sebelum dia turun itu kan. Apalagi dia bayangin apa yang biografinya apa nanti judulnya itu kan. Biografi. Ya kan begitu kan. Itu nggak ada pada SBY. SBY ada post power syndrome, tapi dia bisa atasi itu dengan kapasitas dia